lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja
Tuhan kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia. Amin. Terlebih mulia mahkota tersedia. Yes. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
Tuhan. Haleluya. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada
belajar ku mengenalmu. Haleluya. Ya Bapa, itu kerinduan kami ya Tuhan. Bawa kami umat-Mu untuk kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang sudah Engkau utus menjadi manusia sama seperti kami ya Tuhan. Supaya sungguh tidak ada perkara yang lain yang kami banggakan, sama seperti yang ada di isi hati Yesus Kristus. Kasih kepada Bapa datang hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Ya Allah kami Bapa di sorga, Tuhan, ini kami gereja-Mu, kami berkumpul pada pagi hari ini. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi ya Bapa. Mari Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada perkara yang lain yang kami rindukan melalui ibadah ini selain kami mengalami pribadi-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak ada manusia yang sanggup menguraikan kebenaran firman-Mu bagi kami jika bukan hikmat Allah yang Kau sendiri nyatakan bagi setiap kami. Oleh karena itu tolong hamba ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba menjadi juru bahasa. Engkau yang berfirman ya Bapa, menjangkau seluruh hati dan pikiran kami umat-Mu. Dan kami sungguh percaya Tuhan ada kuat kuasa Allah di dalam firman-Mu, di dalam Injil. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa semua kuasa-kuasa gelapan yang mau ambil bagian menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk apapun, dalam bentuk gangguan sinyal apapun, kami patahkan semuanya, gagalkan semua pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan duduk. Tadi pujian kita katakan tiada yang kubanggakan. Jadi nggak bisa kita hanya sebut itu, tetapi waktu kita menyembah Tuhan, kenyataan itu, fakta itu harus hadir di dalam hati, dalam hidup kita masing-masing. Nggak bisa hanya sebut engkau yang kubanggakan, tiada yang lain. Tetapi biarlah kita dapati bahwa fakta itu, kenyataan itu ada pada kita. Sehingga maksud saya kita bisa selidiki hati kan. Adakah perkara-perkara yang lain yang saya banggakan lebih daripada aku bersyukur karena Bapa di surga aku diangkat menjadi anaknya. Adakah perkara-perkara yang lain hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati saya dan engkau Tuhan. Saudara-saudariku, engkau tidak bisa melihat sekalipun saya berdiri di mimbar gereja seperti ini, engkau nggak bisa lihat isi hatiku. Apakah saya di hatiku ini hanya Yesus saja yang kubanggakan, nggak ada perkara-perkara yang lain. Nggak bisa kan ya? Ada yang bisa lihat? Nggak ada. Dan begitupun saya nggak bisa lihat saudara-saudaraku. Tetapi mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita umat Tuhan, di dalam rumah, dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga juga ya yang sudah dikaruniai anak oleh Tuhan. Kita bimbing, kita latih Bapak Ibu jadi pendetanya ya di rumah masing-masing untuk membimbing jemaat Tuhan yang dipercayakan di dalam rumah tangga masing-masing gitu ya. Siapapun anak orang-orang di Komsel atau anak-anak bimbingan, anak-anak PA, masing-masing kita, mari kita mau pertama kita yang mengalami kebanggaan akan Tuhan itu, terus ya kita ingatkan orang, apakah memang ada perkara yang lain. Waktu kita lahir baru kita tahu bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dia Lord, dia yang harus memerintah di atas ego kita ini. Tidak ada perkara yang lain. Tapi kita kenyataannya bukan robot. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk jadi robot. Jadi kita punya kehendak bebas. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus adalah kita merdeka. Tidak ada halangan bagi kita. Merdeka untuk menundukkan kebebasan kita itu kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu kemerdekaan di dalam Kristus, saudara-saudaraku. Jadi bukan bebas, ya saya berbebas merdeka, saya bisa tentukan apa. Enggak. Merdeka artinya saya enggak terhalang-halangi. Misalnya Tuhan kehendaki saya melakukan perkara ini. Aduh,
Tapi nanti kalau saya begini, aduh nanti ada yang nggak setuju, nanti begini. Nah, itu belum merdeka, saudara. Aduh gengsi, nanti masa saya harus lakukan firman Tuhan ini, nanti gengsi, nanti orang bilang, itu nggak merdeka. Tapi seseorang yang merdeka, dia nikmati, dia bebas untuk menundukkan diri kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita nikmati kemerdekaan di dalam Kristus Yesus itu. Sehingga sama seperti Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus orang yang merdeka? Dia bilang sih dia merdeka, tapi kenyataannya banyak masuk keluar penjara. Aduh, maaf saya kalau khotbah kok seringnya ingat Paulus gitu ya. Ingat Paulus. Dia bilang saya merdeka, tapi kenyataannya paling sering hidupnya dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, biarpun dia dalam penjara, tapi dia merdeka untuk mengerti. Tidak ada perkara dia enggak, ya takut ada. Banyak perkara-perkara fisik yang membatasi dia, tapi kehendaknya itu betul-betul. Sebab hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Maria juga seperti itu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendakmu itu. Padahal hukum yang ada pada waktu itu dia bisa dilempari batu, dia bisa ini masa perempuan sudah ada tunangannya, hamil di luar nikah. Bisa diganyang dia kalau orang tahu. Tetapi dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Terserahlah orang mau ganyang saya atau apa, terserah. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu itu. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari saya dan engkau terus bertumbuh dalam perkara ini. Terus bagian yang lainnya dalam pujian itu kita akan, ajarku mengenalmu. Siapa yang kita mau kenal? Itu juga yang akan kita sama-sama renungkan pada minggu ini. Ajarku mengenalmu. Bapak Ibu saudaraku, kita anak-anak Tuhan diajar bukan untuk mengenal Bapa secara langsung, tetapi kita mengenal Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang lain bisa berkata, kita mau kenal Allah, Allah itu begini. Siapa sih pikiran manusia ini yang bisa mengenal Allah itu? Gitu. Sehingga akhirnya orang mendefinisikan Allah itu seperti ini. Allah itu begini, Allah mau supaya kamu harus mati dibunuh. Mendefinisikan Allah dalam pikirannya. Tetapi waktu Bapa di sorga, firman itu menjadi daging, sama seperti kita manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan kita murid-murid Kristus. Kita belajar mau menjadi seperti Yesus. Jadi sudah ada pola. Nah, hari ini kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Yesus, itulah yang harus ada dalam pikiran kita anak-anak Tuhan. Itulah yang harus ada dalam pikiran saya dan engkau sebagai murid-murid Kristus. Tidak bisa kita bilang, aku menyembah Allah, aku ini umat Tuhan. Tapi kita enggak tahu apa isi pikiran Yesus Kristus. Tidak bisa, saudara. Itu silahkan agama-agama yang lain mau bilang kita mengenal Allah. Enggak. Kita mengenal Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Dialah, apakah Yesus manusia? Manusia. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Amin. Alkitab enggak setengah-setengah waktu dia bilang firman yang ciptakan alam semesta itu jadi daging, become flesh, jadi daging manusia sama seperti kita. Hanya bedanya begini, firman yang menjadi daging itu pernah ada dalam keadaan yang sangat hina waktu dia tergantung di kayu salib. Dia bukan hanya jadi musuh dunia, tapi Bapa di sorga sudah putus hubungan dengan dia. Kita nggak akan pernah mengalami seperti itu, saudaraku. Justru untuk itulah Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Putus hubungan dengan Bapa. Kita memang daging sama seperti Yesus, tapi nggak pernah mengalami, tidak akan pernah mengalami, sia-sia, nggak bisa. Justru Yesus mengalami itu supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, bukan hanya di neraka. Kita tidak binasa terpisah dengan Bapa Surgawi. Amin. Bapa di surga sudah bayar mahal untuk dia selamatkan umatnya. Masa kita mau disia-siakan orang yang sudah datang pada Yesus? Kecuali iblis yang bilang, hei kamu itu jahat. Kamu itu memang begitu, memang begini. Nah itu suara iblis. Jadi bedakan ya. Bapak Ibu kalau ada sudah mulai suara-suara yang menuduh, kamu itu memang begitu, kamu itu memang itu bukan suara roh Tuhan.
Bapak sudah bayar harga mahal sekali sampai dia hancur hati waktu dia harus tinggalkan Yesus di kayu salib. Masakan waktu orang-orang sudah datang dalam Yesus. Terus hanya karena salah apa, pelanggaran apa, terus sudah kamu saya buang. Nah, itu bukan hati Bapa. Hati Bapa, dia tahu berapa sakitnya hatinya waktu dia kehilangan Yesus Kristus di kayu salib demi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang ada apa? Tipu muslihat iblis. Yang iblis tidak bisa mengambil kita dari kasih Tuhan. Waduh, nanti masa depanku seperti apa? Waduh, kelam kabut apa semua. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Biar Bapak yang pikirin semuanya itu. Iblis tidak bisa campur tangan. Tapi iblis bisa. Dia diizinkan untuk tipu muslihat. Tipu muslihat. Sama seperti bangsa Israel. Waktu mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan bilang, tanah ini sudah kuberikan kepadamu. Sudah kuberikan, ini milikmu. Tapi perang ya, gitu. Perang, ada bangsa-bangsa yang harus kami tanggung. Mereka masuk ke dalam, ini bangsanya ada yang besar, ada yang gini-gini. Tapi status mereka, kamu sudah berikan tanah ini milik kepunyaanmu. Nah, jangan sampai bangsa Israel ditipu dengan segala peragaan kekuasa apa semua dari hal-hal itu. Demikian juga saya dan engkau, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita ingat akan perkara ini. Selemah-lemahnya iman kita, mari pandang Yesus di kayu salib. Dia sudah tanggung segala sesuatunya bagi saya dan engkau. Waduh Bapak, Tuhan iman saya lemah. Pandang Yesus di kayu salib. Dia sudah mati bagi kita. Mau iblis mau bohongi kita. Ya makanya ada ketopong keselamatan. Iblis mau tipu daya kita, dibohongi. Kamu memang begini, lihat masa lalumu seperti ini, begini. Tapi lihat, oh Yesus sudah bela saya. Sejelek-jeleknya saya, tapi Yesus mati bagi saya. Luar biasa, amin. Puji Tuhan, ini bukan sekedar ya agama. Ini perkara Yesus mati di kayu salib dan umat manusia diselamatkan. Dan masih banyak yang Tuhan sebutkan, itu umatku. Tapi mereka belum datang kepadaku. Nah itu bagian saya dan engkau yang hari ini sudah mengerti perkara ini. Bagaimana caranya Tuhan pakai leluasa kita untuk kita jadi alatnya untuk menjangkau orang-orang itu. Kalau diundang ke gereja, dikirimkan link Zoom, belum tentu juga mau datang. Tapi kalau engkau yang kerja di mana gitu ya, mungkin di kebun kah atau di pertanian kah, mengajar kah apa semua, engkau bebas bergaul dengan mereka, menjadi kesaksian, sampaikan kasih Tuhan. Tuhan bagaimana caranya? Ya, yang pasti ada dulu, kita dulu. Tuhan saya mau pakai saya. Selanjutnya Roh Tuhan yang akan pimpin kita gerejanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pengantarnya cukup panjang ya, tetapi itu dampak dari pujian penyembahan kita waktu kita katakan, ajarku mengenalmu. Tidak ada perkara lain yang menjadi kebanggaan di hati kami. Tuhan yang selidiki hati kami, tidak ada kebanggaan yang lain. Saya mungkin punya karir, saya mungkin punya jabatan. Waktu itu dialihkan ke orang lain, ya saya nggak kecewa karena masih ada perkara yang lebih berharga yang nggak bisa diambil dari saya. Saya anak Allah, kita anak Allah. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi ya supaya bagaimana pikiran Kristus itu, supaya pikiran Kristus itu juga menjadi pikiran kita. Kita nggak diajar dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita mau belajar bagaimana pikiran Allah. Nggak bisa. Siapa yang bisa mengenal pikiran Allah? Tetapi untuk mengenal pikiran Kristus bisa karena Yesus manusia. Sehingga kita disebut kita ini murid-murid Kristus. Enggak disebut kita murid-murid Allah. Enggak. Murid-murid Kristus. Kita harus belajar mengenal Bapa melalui Yesus Kristus. Mau bypass, mau langsung. Oh sok-sokan. Siapa yang bilang begitu. Gitu. Jadi melalui Yesus Kristus. Mari sama-sama kita baca kebenarannya. Dari Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai 16. Ada ya bisa ya. Iya. 1 Korintus pasal yang kedua, kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-16, ayat 14 demikian.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebelumnya jangan di 14 dulu ya. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bagaimana mau manusia memahami pikiran Allah. Sedangkan semua, masa sih kayak gitu. Bagi manusia itu mungkin itu kebodohan. Tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Oh, mungkin maaf saya nggak menentang hak-hak asasi manusia gitu ya. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang enggak, kita kan lahirnya begini. Saya lahir sebagai laki-laki. Tapi dalam hati saya ini kok saya suka sama laki-laki juga ya. Ini natur saya, ini alami saya. Ya, saya punya hak asasi. Nah, akhirnya ya demi hak asasi manusia. Silahkan kalau kamu mau suka sama sesama jenis, akhirnya nanti mau dinikahkan, ayo gereja harus dukung, harus nikah. Nah, itu hikmat manusia. Terus dibilang, enggak, pokoknya Tuhan hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Ini kebodohan, sudah jelas-jelas orang suka sesamanya. Nah, kayak gitu, saudara. Gimana mau manusia bisa memahami pikiran Allah? Yang dari Allah itu suatu kebodohan. Selanjutnya, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini manusia duniawi mau menilai perkara-perkara rohani, keilahian, gak bisa. Beda. Kerangka berpikirnya saja sudah berbeda. Ya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu. Kita ini, saudara-saudaraku, terikat dengan ruang dan waktu. Adakah yang bisa keluar dari space? Jangan. Ada yang bisa keluar dari waktu? Time travel gitu? Sudah bisa enggak? Saya mau keluar dari waktu sekarang ini ya. Ini tanggal 31 Januari. Sebentar, saya mau keluar dulu dari waktu ini. Saya mau sebentar aja, saya mau ke tahun 2030. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita manusia terikat dalam kerangka waktu. Satu lagi, kita manusia terikat dalam kerangka space, ruang. Saya enggak bisa ada di rumahnya Pak Roni lupa, sorry. Di jalan Adoni Samad ya. Adoni Samad 3B gitu ya. Saya enggak bisa ada, saya hanya bisa ada di Manjuhan saat ini. Kita terikat dengan kerangka space, dengan ruang. Terus bagaimana kita mau memahami pikiran Bapa yang tidak terikat dengan ruang dan waktu? Manusia nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa memahami pikiran Allah. Itu di ayat 14. Kemudian ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, manusia rohani dia menilai segala sesuatu, dia melihat segala sesuatu, tapi dia nggak bisa dinilai ya karena orang lain nggak paham tentang dia. Hanya Bapa sendiri yang bisa memahaminya. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Gitu ya. Emang siapa manusia yang dapat memahami pikiran Allah sehingga ia dapat menasihati dia? Pikiran kita manusia saja sangat terbatas. Kita yang hidup di tahun 2021 ini, di abad yang ke-22 ini, kita nggak berpaham cara berpikirnya orang waktu listrik belum ditemukan. Nggak bisa kita paham. Orang yang hidup di zaman yang belum ada pesawat belum bisa berpikir, gimana ya? Bagaimana caranya manusia nggak bisa, saudara. Karena keterbatasan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tuhan salah. Seharusnya dulu waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit itu, baiknya ini kalau menurut kita ya, baiknya Tuhan Yesus bikin WhatsApp group, terus nanti disiarin di internet. Itu menurut kita. Tapi lain zamannya dulu gitu ya. Demikian juga zaman dulu sebelum pencurahan Roh Kudus, beda dengan zaman yang sekarang. Jadi emang siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, menasihati Tuhan. Tetapi gitu ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Memang kita tidak memiliki pikiran Allah, kita nggak paham. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Pikiran Kristus. Ya itu makanya kita nggak bisa selami pikiran Allah.
Tapi kita belajar dari Yesus Kristus. Makanya kita disebut murid-murid Kristus. Apa yang Tuhan Yesus, ya barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus katakan gitu. Ya kita mari belajar pada Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itu mungkin sekali. Karena Tuhan Yesus juga terikat dalam ruang dan waktu. Ya kan ya? Tuhan Yesus terikat dalam ruang dan waktu. Dia ada di Yerusalem, dia nggak bisa tiba-tiba pada saat yang sama dia ada di Galilea. Nggak bisa. Dia hanya ada di satu tempat. Itu Kristus. Nah, cara berpikir Kristus, sekali lagi, cara berpikir Kristus itu bisa kita pahami. Karena sama kita manusia. Ya, puji Tuhan. Gitu. Terus, loh, emangnya waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berpikir seperti manusia atau seperti Allah? Kalau misalnya Tuhan Yesus berpikirnya tetap walaupun dia manusia, tapi dia berpikir seperti Allah, oh kita nggak bisa niru pikirannya dong. Nah, yuk kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah kan itu ingat ya. Hendaklah saya dan engkau dalam hidup kita bersama ini menaruh, pakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Enggak dibilang pikiran dan perasaan yang terdapat dalam hatinya Allah. Kita enggak paham. Hanya Yesus yang ajar kita. Roh Kudus yang teguhkan. Nah taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus Yesus Kristus pakai pikiran seperti apa? Ayat yang selanjutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Selanjutnya. Iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama. Jadi Tuhan Yesus tidak sok-sokan Bapak Ibu. Oke lah saya mau jadi manusia tapi saya ya mirip Superman mungkin ya. Saya mau jadi manusia tapi mirip Superman ya. Bisa terbang kan gitu. Atau mirip siapalah tokoh-tokoh yang diidolakan manusia yang punya kekuatan-kekuatan super. Tuhan Yesus enggak datang sebagai manusia, dia tanggalkan semua keilahian itu. Pikiran dan perasaan terus dia menjadi manusia sama seperti kita menjadi manusia. Become flesh. Kalau sudah become flesh, menjadi daging, menjadi manusia, itu sudah terikat dalam ruang dan waktu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sehingga ya kita hari ini mari belajar apa yang ada dalam pikiran Yesus Kristus, itulah yang kita mau kerjakan. Kalau mau dibilang apa yang ada di pikirannya Tuhan, aduh terlalu jauh, kita nggak bisa paham. Tuhan tidak terikat ruang dan waktu dan banyak perkara-perkara yang lain. Saya hanya bisa sebut ruang dan waktu, karena itu yang diajari di tokoh-tokoh fisika gitu. Mungkin ada perkara-perkara yang lain yang lebih luas gitu ya. Iya, kita itulah sebutnya, kita ini murid-murid Kristus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Dia katakan itu waktu dia masih di bumi. Gitu. Muridku. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepadamu. Gitu ya. Dia nggak bilang yang Allah perintahkan kepadamu melalui Nabi Musa. Enggak. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya saya dan engkau kita murid-murid Yesus, mari belajar berpikir, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan gitu ya. Nah jadi itu yang harus kita kesepakati dulu. Oh iya, saya harus belajar supaya apa yang ada dalam pikiran Yesus itu juga yang ada dalam pikiranku. Nah hari ini kita belajar tentang bekerja selama masih ada waktu, masih siang, bekerja selama masih siang. Ini siapa yang ngajar seperti ini? Belajar selama masih siang, kan gitu ya. Emang malam-malam nggak boleh kerja, gitu ya. Gitu ya. Mari supaya nggak keliru, kita baca dari Yohanes pasal yang ke-9
4 ayat pertama saja ya, panjang nanti silakan dilanjutkan. Tetapi teks di bawahnya itu luas ya. Nah, tetapi yang saya rindu share pada kesempatan ini hanya sampai ayat yang keempat biar kita fokus. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, ini pikiran Kristus. Jadi selama dia khotbah ini pikiran-pikiran manusia Yesus Kristus. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Selanjutnya, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita tahan di sini ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi jemaat Tuhan, sebelum kita ke ayat yang keempat ya, ayat yang ketiga ini, ada orang buta dari lahir. Buta dari lahir. Bukan karena kecelakaan, bukan karena salah minum obat, bukan gitu ya. Dari lahir sudah buta. Yesus berjalan dengan murid-muridnya melewati orang buta itu. Terus apa yang dipikiran murid-muridnya? Gara-gara siapa ya? Kok bisa kayak gini ya? Ini dosa siapa ini ya kayak gitu. Langsung menghakimi, ini dosa siapa? Tuhan, dosa siapa ini? Wah, rohani sekali pertanyaannya gitu ya. Tuhan, ini dosa siapa nih? Kok sampai dia lahir buta? Kasihan sekali. Ini dosanya siapa ini? Nah Tuhan, begini cara pikiran Tuhan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nomor 1 bagi Yesus, pekerjaan Allah. Mau itu orangnya dosa seperti apakah, mau dia kejadian seperti apa. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan. Makananku adalah melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi bagi Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi Yesus. Tapi tadi kita sepakat bahwa apa yang ada dalam pikiran Yesus, itu yang harus ada dalam pikiran kita juga anak-anak, murid-muridnya. Amin. Anak-anak Tuhan. Tuhan bilang begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, mungkin ada kondisi-kondisi, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang ngalami. Oh kok kayak gini? Ya kalau kembali ke Rasul Paulus lagi. Rasul, kok masuk penjara Tuhan? Kok dianiaya? Kok saya dizolimi? Oh ya gitu ya, kok saya diperlakukan seperti ini? Tapi pikirannya bukan, Tuhan kok begini? Ini saya difitnah, siapa yang salah? Bukan. Prinsip Rasul Paulus, supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui hidupnya. Amin. Jemaat Tuhan, saat saya dan engkau sadar bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, maka kalaupun ada sesuatu terjadi yang tidak nyaman, yang gak sesuai planning kita sudah berharap pada Tuhan. Pegang prinsip ini, pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui hidup saya dan engkau. Saudaraku. Oh itu anak Tuhan yang luar biasa. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam saya dan engkau. Tapi jangan berbuat sesuka kita, itu namanya mencobai Tuhan. Berbuat suka-suka, terus pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bikin korupsi terus masuk penjara, pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupku itu. Ya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu memang, tapi jangan mencobai Tuhan gitu ya. Ada roh Tuhan yang selalu ngomong, saat Tuhan sudah bicara dan kita sudah ikuti, kemudian terjadi sesuatu yang di luar kehendak kita, pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang ada dalam pikiran Yesus Kristus, dan kita murid-muridnya juga harus taruh pikiran dan perasaan itu dalam hidup kita. Waktu kita mengerjakan perkara itu, kita jadi orang yang merdeka, bebas untuk kita menaruhkan semua kehendak kita di bawah kehendak Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, ayat yang keempat, ini tema kita hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang,
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Ada beberapa perkara yang kita mau renungkan di dalam ayat yang keempat ini. Yang pertama, waktu Tuhan katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Sekali lagi, ini yang ada dalam pikiran Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, kita harus kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, maka itu pikiran Yesus. Oh, kalau gitu Tuhan ngajak kita. Ayo kita kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Nah, cuman ada ya karena keterbatasan saya juga belum memahami cara penerjemahan. Kalau di kitab bahasa Indonesia ini dipakai kata kita gitu ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain ada Bapak Ibu, jangan di sini nanti panjang waktunya nggak cukup. Bahasa Indonesia itu pakai kita harus mengerjakan. Di Amplified Bible juga we pakai we. Di terjemahan Contemporary English Version juga pakai we, kita. Nah, tetapi kalau di King James Version, Andre bisa, mungkin Teguh bisa. Ada yang di King James Version itu ya, coba tampilkan ya. Di bawah. Yang ayat 4. Nah, ini King James Version yang saya pahami bahwa King James Version ini diterjemahkan sedekat-dekatnya dengan terjemahan aslinya. Disebut bukan we, tapi I. I must work the works of him. Tuhan bilang saya. Nah, jadi saya nggak mau bikin perdebatan pada saat ini kenapa diterjemahkan. Karena ya dari King James Version, kadang-kadang saya belajar dari Amplified Bible. Amplified Bible itu menegaskan, menguatkan apa yang di King James Version. Jadi di amplified, dikuatkan. Dan ya menurut saya hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja, berdoa untuk menerjemahkan firman Tuhan ini, pasti menemukan satu pemahaman sehingga ada yang pakai I, kemudian di Amplified Bible termasuk di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia pakai kita. Gitu ya. Jadi bukan jadi pertentangan. Tetapi prinsipnya begini, Tuhan katakan, I must work. Saya harus bekerja, mengerjakan the work of him that sent me. Untuk selanjutnya ke belakang itu sama persis. Bedanya cuma I. Nah, kalau prinsip konsepnya, apa yang dilakukan Yesus, kita harus lakukan. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus, kita juga harus taruhkan dalam pikiran dan perasaan kita. Maka terjemahan berbeda ini tidak ada masalah. Waktu Tuhan bilang, I must work. Terus diterjemahan bilang, kita harus kerjakan. Ya, apa yang ada dalam Yesus itu juga yang kita harus ada dalam pikiran dan perasaan kita. Amin, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini prinsip Yesus. Dia katakan, I must work the works of him. Saya harus kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan dipakai harus, gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ada kata must, ada kata have to, gitu ya. Must dengan have to. Sayang saya nggak pakai cari sumber, tapi dulu saya belajar bahasa Inggris begitu, saya konfirmasi sekarang lagi di website masih seperti itu. Jadi must, bedanya must dengan have to, sedikit belajar bahasa Inggris ya. Nanti yang jago-jago bahasa Inggris boleh ngasih komentar setelah khotbah. I must. Kalau must itu bicara dorongan, kewajiban, keharusan yang ditimbulkan dari diri sendiri. Saya harus, karena dorongan dari dalam diri sendiri. Kalau have to, diharuskan karena ada kewajiban dari luar. Misalnya, ibadah harus mulai jam 9. Nah kan, karena harus mulai dari jam 9, saya harus ada di sini jam 9. Tapi I have to be here at 9 o'clock gitu kan ya. Saya harus ada di sini. Bukan, ya memang akhirnya saya kehendak juga, tapi ada sesuatu di luar yang memaksa, yang mengharuskan saya. Tapi kalau must, saya kesadaran sendiri. Saya harus. Nah, di ayat yang keempat ini Tuhan katakan, I must work. Saya harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini pikiran Yesus, ini perasaan Yesus. Tuhan bilang, saya harus kerjakan yang Bapa di sorga perintahkan kepadaku. Nah itu pikiran Yesus. Kita, saya dan engkau murid-muridnya, adakah
pikiran dan niat yang sama di hati saya dan engkau. Yang mengatakan, saya mengharuskan diriku, saya memaksa hidupku untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang sudah diperintahkan kepadaku. Waktu kita katakan kita adalah murid-murid Yesus, sia-sia kalau kita bilang saya murid Yesus, tapi pikiran dan perasaan Yesus tidak ada dalam pikiran dan hati kita. Tapi menjadi murid Yesus artinya pikiran dan perasaan Yesus itu ada dalam pikiran dan perasaan. Mungkin ada orang yang bukan agama Kristen, mungkin, siapa tahu ada gitu. Tapi pikiran dan perasaan Yesus persis ada di dalam pikiran dan hatinya. Tidak ada urusan agama. Mau dia mau KTP apapun, selama pikiran dan perasaannya sama dengan pikiran perasaan Yesus, dia murid Kristus, saudara-saudaraku. Ada orang yang seperti ini, ada. Saya mungkin belum pernah ketemu, tapi ada gitu ya. Nggak usah disebut-sebut, tapi ada gitu ya. Mungkin cara sembahyangnya dia nggak ke gereja mungkin. Ya bukan mungkin lagi, saya diceritain. Nggak ke gereja, mungkin ke tempat lain. Tapi pikiran dan perasaannya seperti yang ada dalam pikiran perasaan Yesus. Kalau Yesus katakan Bapa di sorga, Jehovah, Allah yang menciptakan alam semesta, tiada yang lain. Nah, itu ada dalam pikiran Yesus, dia juga memahami perkara itu. Bapa sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjadi penebusan bagi dosa manusia. Dia juga terima perkara itu. Bukan urusan agama. Bukan, dia Kristen atau enggak Kristen. Daripada Kristen, tapi pikiran dan perasaan Yesus tidak ada dalam hidupnya. Waduh. Nah itu mungkin yang istilah apa dulu ya, macam-macam istilahnya kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang ada dalam pikiran Yesus di Yohanes pasal 9 ayat 4. Saya harus kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saat Tuhan katakan saya harus kerjakan, saya ini Roisat, masing-masing di situ ya, sebutkan nama masing-masing. Tuhan, saya mau seperti yang ada dalam pikiranmu Tuhan Yesus. Engkau katakan aku harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Aku juga mau mengerjakan pekerjaan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama ya, jadi Tuhan Yesus, saya harus paksa diri. Nah, saya dan engkau juga harus paksa diri. Gak bisa ngalir-ngalir gitu. Paksa diri. I must. Bukan have to. Bukan terpaksa. Untuk paksa karena ada yang nuntut. Aduh, kalau saya nggak PD Jumat, maaf, jangan yang lain aja. Kalau saya nggak komsel, nanti orang bilang saya nggak sungguh-sungguh, nanti gini. Wah, itu dipaksa. Nanti kalau saya nggak pelayanan, nanti dikira saya sudah tidak berapi lagi. Itu have to, itu dipaksa. Atau yang menjadi pergumulan misalnya kan, nanti kalau saya nggak melayani baik-baik, saya ini pemimpin, saya ini gembalanya. Apa kata jemaat? Waduh, itu have to, bukan must. Dan bukan seperti itu yang ada dalam pikiran Yesus. Tuhan bilang, saya memaksa diri sendiri. I must work the works of God. Amin, puji Tuhan. Itu perkara pertama ya saudara-saudaraku. Kemudian perkara yang kedua itu tentang di ayatnya yang kembali ke ayat yang pertama tadi ya. Kedua, ketiga. Bukan di sini, maaf. Yang saya bilang tadi ada 3 poin tuh, saya jadi terlalu asik di situ ya, terlalu dalam di must have. Apa? Bukan. Maaf Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya terlalu Yohanes pasal yang ke-9 saya lost ya. Maaf. Yohanes pasal yang ke-9 kembali ayat yang pertama. Waktu Yesus sudah sedang lewat, ya melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Oke, berikutnya.
bukan di ayat ini. 1 Korintus pasal yang kedua yang tadi, maaf ya saya jadi lost karena terlalu ayat 14, 15, 16. Filipi pasal 2. Sebentar ya Bapak Ibu, maafkan saya tidak berani asal ngomong. Yohanes pasal yang ke-9 tadi, Andre. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Astaga. Maafkan saya Bapak Ibu. Kenapa kemana-mana? Ayat 4 ini maksud saya minta maaf. Saya lost tadi, terlalu menekankan Dimas. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang pertama gitu ya. Yesus katakan, I must work. Saya harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kemudian yang berikutnya, selama masih siang. Wah, maaf ini yang saya justru lupa. Judul tema kita, bekerjalah selama masih siang. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini pikiran Tuhan Yesus. Yesus Kristus, dia katakan, pertama, saya harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku. Yang kedua, bekerja selama masih siang. Kalau pikiran Bapa, tidak ada bicara siang dan malam. Ya, karena Dia tidak terikat waktu. Tetapi pikiran Yesus terikat waktu selama masih siang. Tuhan bilang, selama masih siang, yuk bekerja. Akan datang malam. Nah, artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi Yesus pun sadar bahwa ada batas waktu. Ini bukan bicara, oh Tuhan Yesus hanya bekerja selama siang hari ya, enggak. Dia waktu di Taman Getsemani, dia berdoa sebelum besoknya dia disalibkan. Dia kerja keras di situ, berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Wah itu puncak pekerjaan Tuhan Yesus, oh bukan ya, disalib ya. Tetapi di situ dia berdoa mati-matian, saudaraku. Dia minta, kalau boleh, kalau ada cara lain. Tuhan Yesus bekerja di situ. Jadi bukan maksudnya Tuhan bilang selama masih siang kerja. Artinya yang kerja lembur malam itu salah, dosa. Oh enggak, bukan begitu ya. Tetapi Tuhan ini bicara tentang ayo bekerja selama masih siang. Akan datang malam. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan ajarkan selama masih ada waktu untuk kita bekerja. Ayo kerja bagi Tuhan. I must work. Saya dan engkau harus kerja bagi Tuhan. Jangan tunda-tunda selama masih ada waktu. Tuhan katakan ini karena Tuhan Yesus sadar benar Dia ada di dunia ini juga kehadirannya sangat terbatas. Dicatat hanya sampai usia 33 setengah tahun selesai Tuhan Yesus dipanggil. Saya sudah hampir 50, masih lebih lama usia hidup saya dibanding Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan Yesus datang, dia bilang dia terikat waktu, dia katakan ayo kerja selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau dia mau mengerjakan pekerjaan Bapa, saya harus kerjakan pekerjaan Bapa. Tapi itu pun dibatasi waktunya oleh Bapa Surgawi. Sehingga dia bilang saya harus kerjakan ini, saya harus kerjakan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau saya diberi batas waktu untuk saya bekerja, dan memang niat saya mau mengerjakannya, maka saya akan kerja karena saya punya batas waktu. Kalau misalnya saya diberi batas waktu, kamu kerjakan ini 1 hari. Orang lain diberi batas waktu, kamu kerjakan 3 hari. Terus saya lagi kerja, orang itu santai-santai. Wah, enak aja, santai-santai. Saya kerja masa dia santai-santai. Gitu. Atau saya lagi kerja terus dia olok-olok kan yang, woi bro santai aja bro, gitu. Santai sedikit lah bro, senyum-senyum sedikit kayak gitu kan, masa kayak gitu kan ya. Dia ngomong gitu kan ya. Loh, terserah saya mau terpengaruh dengan dia atau saya sadar bahwa waktu saya
berbeda dengan waktu dia. Emang siapa yang tahu kita ini, saya hidup sampai umur berapa, kita Bapak Ibu, oh saya masih muda. Kalau masih muda biasanya masih panjang umurnya. Oh, siapa yang berani bilang begitu, saudaraku? Kecuali saya tahu kapan saya dipanggil Tuhan, mungkin saya bisa santai-santai. Oh saya masih muda kok. Atau mungkin ada orang bilang, oh saya belum setua Bang Roy, masih banyak waktu. Saudaraku, siapa yang tahu batas waktu kita? Tuhan Yesus sendiri katakan, selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pada saatnya Tuhan memanggil saya dan engkau, saudara-saudaraku, sudah nggak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan. Jadi jangan tergantung orang lain. Orang mau seperti itu, orang mau seperti itu. Kita dapatin dari Tuhan. Ayo kita kerjakan bagian kita. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Perkara ini mengajarkan saya dan engkau supaya ya enggak mudah untuk diombang-ambingkan, digoncangkan perasaan atau pikiran macam-macam gitu. Karena kita enggak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dia bisa kok seperti itu, yang ini juga bisa seperti ini. Coba kalau saya juga bisa mengulur waktu apa semua. Siapa yang tahu batas waktu kita? Misteri, enggak ada yang tahu. Karena itu Tuhan bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari Bapak Ibu saudaraku, bekerjalah selama masih siang. Masih ada waktu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kerja. Kerjanya mau apa? Mau setengah hati. Lihat Tuhan Yesus, Dia paksa dirinya. Saya harus. Dan kepada murid-muridnya, Tuhan juga katakan begini, pikulah kuk yang kupasang, Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Nah, jadi saya dan engkau menjadi murid Yesus, enggak juga bisa suka-sukanya kita mau, saya mau mengerjakannya dengan cara begini. Enggak, Tuhan bilang ada kuk nempel nih di pundaknya lembu yang membajak itu. Nempel, ada kuk. Pikulah kuk yang aku, Yesus pasang untuk masing-masing kita, saya dan engkau. Pikul, Tuhan bilang begitu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Apanya yang enak? Coba lihat Rasul Paulus. Nah kan Rasul Paulus lagi. Apanya yang enak Rasul Paulus? Dianiaya, masuk penjara, kedinginan, kelaparan, terombang-ambing di karam kapal apa semua. Apanya yang enak? Tapi Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ya saudaraku, memang kita merdeka dalam Kristus, tapi sebagai murid-muridnya ada kuk yang Tuhan mau pasang. Kuk itu bukan menjadi beban bagi kita, saudaraku. Kuk itu untuk mengarahkan, mengontrol supaya kita enggak ke sana kemari. Nah, ada beban, ada tugas. Nah, waktu saya dan engkau pakai kuk yang dari Tuhan itu, terus nanti beban yang dari Tuhan, bebannya ringan. Kelihatan bagi orang lain, berat sekali tanggungan hidupmu. Tapi enggak, kita enjoy. Rasul Paulus enjoy gitu ya. Yang enggak enjoy sih ya Tuhan Yesus. Waktu dia di kayu salib teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi itu cukuplah satu kali dalam sejarah, saudaraku. Supaya saya dan engkau tidak binasa. Dan masih banyak orang lain. Jadi ada beberapa perkara di sini, ya jemaat Tuhan, kita malam itu akan datang, pasti datang. Mungkin datangnya mendadak, tiba-tiba. Iya kan ya, setuju? Nggak tahu ya, masih sehat-sehat kayak gini. Masih sehat-sehat, nggak tahu. Makin dekat. Gitu ya. Ada batas waktu. Nah ini kerangka berpikir Yesus Kristus, dan mari saya dan engkau juga menaruh perkara ini. Taruhlah pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami pikiran Tuhan, tapi kita memiliki pikiran Kristus. Kapan? Ya waktu kita belajar firman-Nya. Kita belajar, kita bersekutu, Roh Kudus diutus menuntun saya dan engkau. Roh Kudus menuntun untuk meneguhkan apa yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah bertentangan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kerjakan bagianmu, bagianku, karena ada batas waktu. Jadi jangan jadi kita terganggu karena orang-orang lain. Masing-masing orang
punya batas waktu yang berbeda-beda. Ada target-target. Tadi malam kita di keluarga, di komsel belajar pegang apa yang ada padamu. Yuk mari kita kerjakan itu dengan setia gitu ya. Kita yang dipercayakan anak-anak dalam rumah tangga, ya mari kita kerjakan itu dengan setia. Puji nama Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Biarlah ini yang mengingatkan kita sebagai penutup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Sekali lagi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan, ini pikiran Kristus. Ini pikiran Kristus. Silahkan saya dan engkau bekerja pada profesi masing-masing, tapi Tuhan ingatkan bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, untuk perkara-perkara yang fana, melainkan saya dan engkau bekerja pada panggilan profesi masing-masing untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan materainya. Dengan materainya, saya tidak bisa menyelami kehidupan profesimu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hanya engkau yang lebih ahli, lebih disiapkan Tuhan untuk perkara itu. Ya mari kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Engkau lah yang, saya mungkin hanya bisa mengasih nasihat-nasihat umum, karena saya enggak ada dalam kerangka berpikirmu. Mungkin engkau talentamu, panggilanmu apa, profesimu apa, engkau yang lebih bisa dengar arahan Tuhan Yesus Kristus. Kuk yang dipasang Tuhan melalui profesimu, melalui panggilanmu, melalui posisimu saat ini, dimanapun berada. Dan masing-masing kita bertanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan. Amin. Puji Tuhan. Bekerjalah selama masih siang. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau yang sudah memberikan teladan, Engkau yang sudah memberikan contoh bagi semua kami Tuhan. Dan saat Engkau mengatur ada berbagai karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan taruhkan dalam jemaat. Semuanya untuk membangun jemaat, untuk mengobarkan karunia satu terhadap yang lain ya Bapa di surga. Engkau yang melengkapi kami dan Engkau tahu siapa yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami Tuhan untuk membangun, untuk menjagai kami ya Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bukan hanya di kelompok ini saja ya Tuhan, di GKKD Palangkaraya, tapi kami tahu Bapa Engkau menggembalakan Tuhan jutaan miliaran umat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Bukan yang hanya sudah percaya pada saat ini saja Tuhan, tetapi ada orang-orang yang hari ini masih belum mengenal Engkau, tetapi yang Engkau sebut sebagai umat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, mari pimpin kami gereja-Mu supaya kami memiliki pikiran, memiliki hati, perasaan seperti yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengarkan suara-Mu, terima kasih Roh Kudus yang sudah menuntun kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya langsung ya ke Yuninya lagi ke belakang. Kita beberapa pengumuman jemaat Tuhan. Mari dukung doa terus untuk kita jemaat Tuhan secara khusus di GKD Palangkaraya supaya kita menjadi gereja yang terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang ada kuk yang dipasang, ya biar di GKD Palangkaraya betul-betul sedang ada kuk yang sedang kita arahan dari Tuhan. Itulah yang kita kerjakan. Bukan ya kalau sudah ada lembu itu nggak dipakein kuk, mungkin dia sudah santai-santai di situ, dia mau ke sana kemari. Tapi waktu lembunya itu dipasangi kuk,
maka pengendalinya itu yang akan mengarahkan dia. Biar kita gereja Tuhan, kita juga menjadi gereja yang melakukan tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut perasaan. Yang pertama, mari saling mendukung satu dengan yang lain. Murid-murid Tuhan Yesus begitu melihat orang buta dari lahir, langsung mikir ini dosa siapa? Melihat saudara-saudara seiman seperti begini kondisinya, itu salah siapa? Itu apa dosanya apa semua? Tetapi apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Pekerjaan Allah, itulah yang harus dipikirkan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama saling menjagai. Kita tidak secara kebetulan Tuhan tempatkan kita bersama-sama di dalam satu kelompok ini. Ya, jadi ya mari saling menjagai satu dengan yang lain. Sebagaimana talenta, karunia-karunia rohani, posisi dalam tubuh Kristus, Tuhan menempatkan saya dan engkau. Puji Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Bukit Lumut. Dalam 1 bulan ini kita tidak ke sana. Kita siapkan supaya mulai bulan Februari kita bisa ke sana. Dulu saya umumkan bahwa dalam minggu ketiga kita akan ke sana, minggu ke-4 ya kita akan ke sana, tetapi saya mempertimbangkan lain hal. Kemudian saya bilang sama Bapak Ricci, jangan dulu kan gitu ya. Ya sambil hati-hati ya, saya membuat keputusan-keputusan gitu sambil hati-hati, ini saya ikuti suara siapa ini ya. Makanya mari dukung doa terus. Nah, masih dalam rencana dalam waktu berikutnya kita mau kunjungan ke sana, ya juga dengan ya perkembangan-perkembangan ya, kita mau bantu supaya jemaat di sana bisa lancar komunikasinya karena penerimaan sinyal di sana tidak bagus gitu ya. Dukung doa terus untuk Kalimantan Selatan yang saya beberapa waktu yang lalu saya baca oleh BPBD masih memperpanjang status bencana di sana. Berdoa melalui perkara ini lawatan Tuhan terjadi. Waktu hari Jumat kemarin kita boleh ambil bagian, kita juga berdoa untuk orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan supaya sungguh sekalipun ada banjir besar tapi kita berdoa minta berseru kepada Tuhan, banjir lawatan Tuhan itu lebih dahsyat daripada banjir fisik yang mereka alami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita gereja Tuhan, ya bagian kita adalah berseru-seru kepada Tuhan. Ya itu beberapa pengumuman ya jemaat Tuhan. Ya mungkin kalau informasi selanjutnya tentang jadwal-jadwal komsel atau apapun nanti akan disampaikan melalui WA. Dan puji Tuhan tadi pagi ibadah sekolah minggu pelayanan anak sudah dimulai ya di tahun 2021 ini. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita akhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu.
sungguh layak terima segala hormat dan sembah kami Bapa. Di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah tebus kami dengan harga yang sangat mahal. Dan semuanya sudah lunas Tuhan. Engkau sudah lunas bayar kami Tuhan. Sehingga Bapa, sekalipun Engkau sudah berikan kami hidup yang bebas dan merdeka, tapi kami sudah Engkau tebus, kami milik-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Bapa Tuhan, Engkau leluasa bekerja memakai kami Tuhan. Dan adalah kehormatan bagi kami Tuhan saat Engkau memakai kami menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami gereja-Mu ya Tuhan, ini kami gereja-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Yesus Kau katakan, pikulah kuk yang Kupasang, sebab kuk yang Kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan, kami berdoa supaya semua kami Tuhan, gereja-Mu, baik bersama-sama dalam keluarga rumah tangga kami, juga dalam pribadi lepas pribadi, Tuhan, supaya sungguh setiap kami sadar untuk kami pakai, dan kami sedang pakai kuk yang daripada Tuhan Yesus itu, supaya tidak ada dari kami yang dalam kebebasan kami mau melakukan sekehendak hati kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, sama seperti yang sudah Tuhan ajarkan, yang berikan teladan kepada kami. Bukan kehendakku terjadi, tetapi kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepada aku menurut kehendak-Mu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam aku. Tuhan, demikian kami, umat-Mu, gereja-Mu, kami mau terus bertumbuh di dalam pergerakan-pergerakan yang Roh-Mu bimbing kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur khususnya untuk jemaat Tuhan dalam rumah-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Kemah Daud. Terima kasih untuk rencana-Mu yang dahsyat bagi keagungan-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi bagian dari tubuh Kristus di kota ini, dalam generasi kami Tuhan, untuk kami mengerjakan dan bertindak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Saat kami dengarkan trompet yang daripada Tuhan, perintah-Mu Tuhan, dijauhkan daripada kami segala kemalasan, dijauhkan keraguan, dijauhkan segala ketakutan. Tetapi biarlah Tuhan Engkau mendapati kami sebagai jemaat yang antusias, senantiasa dengan mata dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengharapkan imbalan apapun dari dunia ini Tuhan, tapi kami sudah menerima semuanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, ini kami gereja-Mu, kami dengarkan suara-Mu, Engkau yang mengutus kami, memerintahkan kami untuk kami pergi menyampaikan, menyaksikan kasih Kristus itu kepada dunia ini, kepada generasi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Laman Baru, saudara-saudara kami di Bukit Lumut. Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, peneguhan yang daripada Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan itu yang semakin nyata dalam kehidupan mereka Bapa, supaya sungguh kesaksian kemenangan-kemenangan yang mereka alami dalam Tuhan itu yang terjadi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, gereja-Mu diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami yang ada di Kota Palangkaraya ini Tuhan, melalui profesi kami, pekerjaan kami, baik di kantor maupun di rumah Tuhan, dimanapun Bapa di sorga, kami di dalam wirausaha kami Tuhan, kami mau Tuhan menjadi saksi, kami mau menjadi garam dan terang Tuhan di dalam setiap bidang yang Tuhan panggil kami. Demikian juga hari-hari ini yang Tuhan percayakan untuk kami mengasuh, membimbing anak-anak kami Tuhan dalam rumah tangga kami, atau bahkan mungkin ada orang lain Tuhan yang mempercayakan anaknya Tuhan di dalam keluarga rumah tangga kami. Bapa, kami berdoa Tuhan yang berikan kami hati-Mu Tuhan, karena supaya kami tahu bahwa memang mereka adalah anak atau bimbingan kami Tuhan, tetapi mereka adalah kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Engkau punya rencana yang khusus dalam kehidupan mereka, dan Engkau mau pakai kami Tuhan untuk menggembalakan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga rumah tangga. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Bapa Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang penyedia sempurna, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat ya Bapa. Saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk Engkau pakai jadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, Engkau sendiri Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan iman, dengan penuh sukacita, kami mau melangkah meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengalir berkat-berkat
berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, memenuhi lumbung-lumbungmu melalui pekerjaanmu, usahamu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam keluarga rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, juga oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh, semua bagian tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mau menghalang-halangi umat Tuhan, kami patahkan, kami enyahkan Engkau dari setiap tubuh umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, jika ada orang tua kami, kekasih kami Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit hari-hari ini, kami berdoa mari jamahan Tuhan itu terjadi, berlaku bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat dan bebaskan semua sakit penyakit itu dari tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan bukan hanya di dalam fisik kami, pikiran perasaan kami, Tuhan juga Engkau yang pulihkan. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan sejati Tuhan. Itu yang memulihkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari lawatan Tuhan semakin terjadi Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kota Palangkaraya Tuhan dalam masa-masa pandemi ini ya Bapak di surga. Sungguh Tuhan yang campur tangan, semua sakit penyakit, semua virus-virus dihentikan dari Kota Palangkaraya ini. Semua virus-virus COVID-19 mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa mendukung upaya pemerintah dalam upaya vaksinasi yang hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang tolong pemerintah dalam tiap-tiap levelnya Tuhan, supaya semuanya boleh terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa ada ketentraman, ada ketenangan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Bapak, kami terus berdoa berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa ini, berkati Tuhan, Engkau yang buka tingkap-tingkap berkat di sorga Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, selamat hari Minggu Bang Roy. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu Om Roni. Nika. Tuh. Nike. Om Roni, Tante Nemi. Tuhan berkati, sehat kesudah Tante. Puji Tuhan. Hai Ke. Dong not sih Ke. Tuh, kakak Eng deh, kakak. Selamat pagi, selamat Minggu, hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu, Evan. Selamat hari Minggu, Eo. Daniel. Hari Minggu semuanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tante Tina. Hari. Nika. Halo Niko. Hari Minggu. Bye. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu, Om, Tante. Ori. Ayo. Nah, siapa itu katanya Tante Dewi, Tante Tina, Tante Rika, Tante Terry, Tante Zola, Tante Ira, Tante Teguh. Salah Om Teguh. Semua. Tante semua. Oi. Halo Oi.